Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini, kita akan mengikuti perjalanan luar biasa dari Nabi Hud alaihi salam. Seorang nabi yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati berdakwah kepada kaumnya yang sombong dan mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Hud alaihi salam mengajarkan kita banyak pelajaran penting tentang iman, kesabaran, dan bagaimana kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian kehidupan. Mari kita mulai kisahnya. Nabi Hud alaihi salam yang berasal dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada kaum Ad yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah sebuah kawasan luas yang terletak antara Yaman dan Oman, sebuah tempat yang subur dengan air dan tanaman, serta tanah yang menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Kaum Ad adalah orang-orang yang sangat kuat dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun bangunan megah dari batu. Mereka sangat bangga dengan pencapaian mereka dan menganggap diri mereka sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Namun, seiring dengan semakin suburnya tanah mereka dan semakin banyaknya hasil alam yang melimpah, kaum Ad mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah berhala, meletakkan berhala-berhala di tempat-tempat suci mereka, dan merasa tidak memerlukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai memuja kekuatan mereka sendiri dan melupakan hakikat asal-usul mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dengan hati yang penuh kasih dan kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam sebagai nabi untuk kaum Ad, agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nabi Hud alaihi salam berasal dari keluarga terpandang, seorang yang fasih berbicara dan dikenal bijaksana. Oleh karena itu, ketika dia berdakwah kepada kaum Ad, dia sudah memiliki kredibilitas yang tinggi di kalangan mereka. Namun, yang menjadi tantangan adalah kesombongan mereka yang telah mengakar dalam jiwa dan budaya mereka. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan kebanyakan dari mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam dengan mentertawakannya. Meski begitu, Nabi Hud alaihi salam tetap tidak gentar dan terus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesulitan itu, Nabi Hud alaihi salam juga mengingatkan mereka tentang sejarah nenek moyang mereka, yakni kaum Nuh yang pernah hancur karena kedurhakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Ad yang sombong tidak menganggapnya sebagai pelajaran. Bahkan, mereka semakin merasa diri mereka sebagai makhluk yang paling kuat dan tidak bisa dihancurkan oleh apapun, termasuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Hud alaihi salam dengan kesabaran dan keteguhan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk untuk menyelamatkan kaumnya yang telah menutup hati mereka dari kebenaran. Kaum Ad semakin tenggelam dalam kesombongan dan kebanggaan mereka terhadap kekayaan dan kekuatan mereka, hingga mereka tidak menyadari bahwa jalan mereka menuju kehancuran semakin dekat. Kaum Ad, dengan segala kekuatan dan kemakmurannya, mulai merasakan dampak dari kebanggaan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang paling kuat di muka bumi. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan bahkan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menumbangkan kekuatan mereka. Kejayaan mereka yang memabukkan membuat mereka lupa diri dan menolak untuk mengakui kelemahan mereka sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam yang berasal dari keluarga yang dihormati, dengan penuh kelembutan mengingatkan mereka akan kebenaran. Namun, semakin ia berbicara, semakin mereka menentangnya. Mereka mulai mencemooh dan menganggapnya sebagai orang yang mengganggu ketenangan dan kemakmuran mereka. Bahkan, beberapa orang kaya dan penguasa dari kaum Ad merasa bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah ancaman bagi status sosial dan kekayaan mereka. Mereka mencoba untuk menutupi mata hati mereka terhadap pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Nabi Hud alaihi salam. Sebagai nabi yang sabar, Nabi Hud alaihi salam tidak berhenti mengingatkan mereka. Ia berbicara tentang kesesatan mereka, tentang bagaimana mereka membangun bangunan megah dengan tangan mereka sendiri, namun mereka lupa untuk membangun hati mereka dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan bahwa kebanggaan dan kekuatan mereka hanyalah sementara,
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala kekuatan untuk mengubah nasib mereka dalam sekejap mata. Nabi Hud alaihi salam menegaskan bahwa mereka akan menghadapi azab jika terus mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, kaum Ad tetap merasa tidak terpengaruh. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan pernah menghadapi musibah. Bahkan, mereka menantang Nabi Hud alaihi salam, bertanya kapan azab itu akan datang. Mereka berkata, "Jika kamu benar, tunjukkanlah azab yang kamu katakan." Ini adalah bentuk ketidaktahuan dan penolakan mereka terhadap kenyataan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dari kekuatan mereka yang terbatas. Kaum Ad semakin tenggelam dalam kebodohan mereka. Mereka mempermainkan Nabi Hud alaihi salam dan menantang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Hud alaihi salam tetap tenang dan sabar, karena ia tahu bahwa waktunya akan tiba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Saat itu, Nabi Hud alaihi salam hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi petunjuk bagi mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Nabi Hud alaihi salam tidak pernah berhenti menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menghadapi penolakan dan cemoohan yang semakin keras dari kaum Ad. Setiap hari, ia terus mengingatkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kesombongan mereka. Walaupun dibenci dan dihina, Nabi Hud alaihi salam tetap sabar dan bertekad untuk menyelamatkan kaum yang ia cintai dari kehancuran. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghiraukan segala hinaan yang ditujukan kepadanya. Apakah kalian merasa lebih kuat dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tidakkah kalian melihat betapa besar alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kalian? Nabi Hud alaihi salam selalu menekankan hal ini dalam dakwahnya. Ia mengingatkan mereka bahwa kekuatan mereka berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari diri mereka sendiri. Kaum Ad yang selama ini merasa begitu kuat, ternyata lebih lemah dari yang mereka kira. Namun, kaum tersebut tidak menerima kenyataan ini. Mereka bahkan mulai mengolok-olok Nabi Hud alaihi salam, mengatakan bahwa ia hanya seorang manusia biasa yang mencoba untuk mengubah cara hidup mereka. Mereka merasa bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada harta, kekuatan, dan kenikmatan duniawi yang mereka nikmati. Mereka merasa tidak perlu bertobat, karena menurut mereka, tidak ada yang salah dengan hidup mereka. Nabi Hud alaihi salam, yang melihat kesesatan mereka, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk bagi kaumnya yang keras kepala. Dakwah Nabi Hud alaihi salam semakin berat, karena kaum Ad mulai mencemokohnya dengan cara yang lebih kejam. Mereka mengatakan bahwa jika Nabi Hud alaihi salam benar-benar nabi, maka ia harus menunjukkan mukjizat atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkanlah kepada kami tanda yang jelas. Demikian mereka menantang. Namun Nabi Hud alaihi salam tidak menyerah. Ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk menunjukkan mukjizat, tetapi untuk menyampaikan pesan kebenaran. Ia menjawab dengan bijak, "Mukjizat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milikku. Jika kalian tidak beriman, maka kalian yang akan kehilangan segala-galanya." Meskipun demikian, Nabi Hud alaihi salam tidak pernah berhenti mengingatkan mereka dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Ia terus berdoa agar mereka membuka hati mereka dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Nabi Hud alaihi salam terus menyampaikan dakwahnya. Meski hanya sedikit orang yang mau mendengarkan, ia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, akan ada saatnya ketika kaum Ad akan menyesali penolakan mereka. Ia hanya berharap mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum azab yang dijanjikan datang. Setelah bertahun-tahun berdakwah dengan penuh sabar, Nabi Hud alaihi salam tidak melihat perubahan yang signifikan pada hati kaum Ad. Mereka tetap tenggelam dalam kesombongan dan penolakan terhadap ajaran yang disampaikan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya mengirimkan berbagai tanda-tanda alam untuk mengingatkan mereka akan kekuasaannya. Tanda-tanda ini dimaksudkan untuk membuka mata hati mereka, tetapi sayangnya, tanda-tanda tersebut justru diabaikan dan dianggap tidak lebih dari fenomena alam biasa. Salah satu tanda pertama yang datang adalah kekeringan yang melanda tanah mereka. Tanah yang sebelumnya subur dan dipenuhi dengan tanaman mulai mengering,
dan sungai-sungai yang mengalir deras mulai surut. Petani-petani yang biasanya menuai hasil yang melimpah kini melihat tanaman mereka layu, dan hewan ternak pun kekurangan air. Namun, kaum Ed yang sombong tetap tidak memperhatikan hal ini. Mereka justru merasa bahwa keadaan itu hanya masalah sementara yang bisa mereka atasi dengan usaha dan kekuatan mereka sendiri. Nabi Hud alaihissalam, yang merasa bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali memperingatkan mereka. Ia mengatakan bahwa hujan yang mereka tunggu-tunggu tidak akan datang jika mereka tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Ed tetap bersikeras dan menganggap bahwa Nabi Hud alaihissalam hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Mereka bahkan mulai menuduh Nabi Hud alaihissalam membawa bencana atas mereka, dan bukannya melihatnya sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda alam yang datang semakin jelas. Tumbuhan mati, hewan ternak jatuh sakit, dan angin yang kencang mulai berhembus. Meski demikian, mereka tetap bersikukuh dengan kebodohan mereka. Mereka mulai mengabaikan tanda-tanda tersebut sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Hud alaihissalam. Mereka beranggapan bahwa mereka tetap lebih kuat dan lebih mampu mengatasi segala tantangan yang datang. Namun, Nabi Hud alaihissalam tidak berhenti mengingatkan mereka. Ia tahu bahwa jika kaum Ed terus mengabaikan peringatan ini, maka mereka akan menghadapi azab yang lebih besar. Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka kesempatan untuk bertaubat. Ia berharap agar mereka bisa membuka hati mereka sebelum terlambat, namun kesombongan dan kedegilan hati mereka semakin memperburuk keadaan. Hari demi hari berlalu, namun hujan yang dinantikan tak kunjung datang. Kekeringan yang melanda kaum Ed semakin parah, dan kehidupan mereka semakin sulit. Tanaman yang mati dan ternak yang sakit semakin banyak, dan mereka mulai merasakan akibat dari penolakan mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam. Pada hari ketujuh tanpa hujan, mereka mulai merasa panik dan takut, namun kesombongan mereka masih menghalangi mereka untuk mengakui kesalahan. Nabi Hud alaihissalam kembali mengingatkan mereka bahwa kekeringan yang terjadi adalah akibat dari perbuatan mereka yang menolak kebenaran. Ia menegaskan bahwa hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesombongan, mereka bisa mengharapkan rahmat-Nya. Namun, kaum Ed yang sudah terlanjur dibutakan oleh keserakahan dan kebanggaan tidak siap untuk mendengarkan. Pada saat itu, mereka mulai merasa cemas dan gelisah. Namun mereka tetap menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menunjukkan mukjizat jika ia benar-benar seorang nabi. Mereka tidak menyadari bahwa tanda yang lebih besar telah datang. Badai yang kencang mulai terlihat di ufuk barat, dan para pemimpin mereka mulai merasa bahwa hari-hari mereka sudah dihitung. Namun, alih-alih bertobat, mereka justru semakin keras kepala, menganggap bahwa angin itu hanya fenomena alam biasa. Nabi Hud alaihissalam tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia melihat awan hitam yang menggantung di langit barat, dan meskipun ia tahu itu bukanlah hujan yang membawa rahmat, ia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap kaum Ed bisa menyadari kesalahan mereka sebelum terlambat. Namun, mereka tetap merayakan kedatangan awan tersebut, menganggapnya sebagai tanda bahwa kesulitan mereka akan segera berakhir. Tanpa disadari, mereka telah meminta azab yang lebih besar. Pada saat itu, Nabi Hud alaihissalam dengan tegas mengatakan kepada mereka, "Itulah azab yang kalian nantikan. Itu bukan hujan yang membawa rahmat, tetapi angin yang akan membawa kehancuran." Dengan kata-kata itu, Nabi Hud alaihissalam menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka anggap sebagai solusi, sebenarnya adalah awal dari azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ketujuh setelah kekeringan yang melanda, awan hitam yang menggantung di langit barat mulai bergerak dengan kecepatan yang semakin meningkat. Angin dingin pertama kali terasa menyapu kulit kaum Ed, yang masih merayakan kedatangan awan tersebut dengan perasaan lega. Mereka menganggapnya sebagai hujan yang akan membawa kehidupan baru bagi mereka. Namun, Nabi Hud alaihissalam, yang memandang langit dengan penuh kecemasan, tahu bahwa itu bukanlah hujan yang mereka harapkan. "Itulah azab yang kalian minta," kata Nabi Hud alaihissalam dengan suara lembut namun penuh kepastian. "Bukan rahmat, tetapi murka." Nabi Hud alaihissalam berusaha memperingatkan mereka, tetapi seperti biasa,
Mereka tidak mendengarkan. Mereka terus merayakan kedatangan angin tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari penghancuran besar. Angin itu mulai berhembus lebih kencang, membawa debu dan pasir yang berterbangan di udara. Angin yang sejuk pada awalnya berubah menjadi angin yang menggulung dan menghancurkan segalanya yang ada di jalannya. Pohon-pohon yang kokoh pun tumbang, rumah-rumah megah yang dibangun dengan kekuatan dan kebanggaan kaum Ed runtuh seperti tumpukan jerami. Kaum Ed yang sombong dan tinggi hati kini hanya bisa menyaksikan kehancuran mereka dengan ketakutan yang tak terucapkan. Angin itu semakin kencang, membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak hanya itu, angin yang datang membawa suara yang mengerikan, seolah-olah mengaum dengan penuh kemarahan. Itu bukanlah angin biasa, itu adalah azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembalasan atas kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Namun, Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berada di tempat yang aman, di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diselamatkan karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun angin itu mengamuk di sekitar mereka, mereka tetap tenang dan bersyukur. Ini adalah pelajaran besar bagi mereka yang selamat, bahwa hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat selamat dari azab yang menimpa kaum yang durhaka. Angin yang dahsyat itu tidak berhenti begitu saja. Hari-hari berlalu, namun badai pasir yang mengerikan terus berhembus tanpa henti. Selama 7 malam 8 hari, angin itu menghancurkan setiap yang ada di jalannya, tidak meninggalkan satupun bangunan yang utuh. Rumah-rumah megah yang dulu berdiri kokoh, kini menjadi tumpukan reruntuhan. Kaum Ed yang sombong kini berlarian, berteriak ketakutan, mencari perlindungan di tempat manapun yang bisa mereka temukan. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran ini. Gua-gua batu yang mereka kira bisa melindungi mereka, dihantam angin dengan kekuatan yang luar biasa, dan tak ada yang bisa bertahan. Tubuh-tubuh besar kaum Ed yang dulunya perkasa, kini terbang terhempas, seperti daun-daun kering yang berterbangan di udara. Di tengah badai yang menakutkan ini, Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman tetap bertahan di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan. Mereka berlindung di tempat yang aman, jauh dari terjangan angin yang menghancurkan. Mereka bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa aman dan tenang, meski badai berkecamuk di sekitar mereka. Para pengikut Nabi Hud alaihi salam menyaksikan dengan penuh rasa syukur bahwa mereka selamat. Sementara kaum Ed yang dulu sombong dan penuh kebanggaan kini hancur lebur, tak berdaya melawan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin yang membawa kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tak hanya menghancurkan fisik mereka, tetapi juga hati mereka, yang telah dibutakan oleh kebodohan dan kesombongan. Nabi Hud alaihi salam melihat dengan kesedihan, namun juga dengan keyakinan bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kaum Ed tidak mendengarkan dakwahnya, ia tetap bersyukur atas keselamatan dirinya dan pengikutnya, dan yakin bahwa ini adalah pembalasan bagi kaum yang menolak kebenaran. Setelah 8 hari yang penuh kekacauan, angin itu akhirnya mulai mereda. Keheningan yang aneh menggantikan keributan sebelumnya. Tanah Al-Ahqaf yang dulunya dipenuhi suara riuh, kini menjadi sunyi. Tidak ada lagi tawa atau sorakan. Tidak ada lagi kehidupan yang terlihat di sana. Hanya puing-puing yang berserakan di mana-mana. Tanah yang dulu subur dan makmur kini menjadi padang gersang, penuh dengan kehancuran. Kaum Ed yang sombong dan keras kepala kini telah punah. Tubuh-tubuh mereka tergeletak, terhancur dan membatu di berbagai posisi, seolah-olah mereka sedang dalam kondisi ketakutan yang luar biasa saat azab itu datang. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang mereka yang sombong, yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang dakwah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam, yang selamat bersama para pengikutnya, keluar dari tempat perlindungan mereka setelah angin reda. Ia memandang dengan hati yang penuh kesedihan namun juga penuh rasa syukur. Tanah yang dulunya subur dan penuh dengan kehidupan kini hanya tersisa sebagai ladang kematian. Namun, Nabi Hud alaihi salam tidak menangis. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Dengan langkah mantap, Nabi Hud alaihi salam mengajak para pengikutnya untuk kembali membangun kehidupan mereka,
Tetapi kali ini dengan nilai-nilai yang jauh berbeda. Mereka membangun dengan iman, dengan kesederhanaan, dan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Mereka tidak lagi tergoda oleh kesombongan dan kekayaan, tetapi lebih fokus pada pembangunan jiwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam bersyukur atas keselamatan dirinya dan para pengikutnya, dan ia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama seperti kaum Ad. Ini adalah pelajaran besar yang harus mereka pegang, bahwa hanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketundukan terhadapnya, mereka akan selamat dan diberkahi. Setelah kehancuran yang melanda tanah Al-Ahqaf, Nabi Hud alaihi salam bersama pengikut-pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka berjalan menuju daerah yang lebih subur di selatan, menghindari tempat yang penuh kenangan kelam dan kehancuran. Di sepanjang perjalanan, mereka memikul harapan baru, membangun kembali kehidupan dengan nilai-nilai yang lebih kuat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesederhanaan, dan saling tolong-menolong. Selama perjalanan mereka, Nabi Hud alaihi salam tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan kaumnya tentang pentingnya bersyukur, beriman, dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan mereka bahwa kekayaan bukanlah sumber kebahagiaan, tetapi keimanan yang mendalam dan kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci sejati kehidupan yang baik. Suatu hari, mereka tiba di sebuah oasis yang hijau dan subur. Di sana, mereka mulai membangun kembali rumah-rumah mereka dari tanah liat, membuat sistem pertanian yang berkelanjutan, dan merancang pasar yang adil. Kehidupan mereka mulai berkembang, dan mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua itu terjadi karena mereka menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam terus berdakwah dengan penuh ketekunan. Ia tidak hanya mengajarkan pengikutnya tentang agama, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan mereka untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan keserakahan, dan selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan mereka. Masyarakat yang baru ini tumbuh dengan rasa saling menghormati dan bekerja sama. Mereka membangun peradaban baru yang lebih baik, di mana semua orang memiliki hak yang sama dan saling menjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kehancuran dengan rahmat-Nya yang melimpah, karena mereka kembali kepadanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Setelah membangun kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru, Nabi Hud alaihi salam tidak berhenti berdakwah. Meskipun telah meninggalkan tanah Al-Ahqaf yang penuh kenangan pahit, semangatnya untuk menyebarkan pesan tauhid kepada orang lain tidak pernah pudar. Ia melanjutkan dakwahnya kepada suku-suku lain yang ditemui sepanjang perjalanan, mengingatkan mereka akan pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesombongan serta penyembahan berhala. Beberapa suku yang dijumpai oleh Nabi Hud alaihi salam menerima dakwahnya dengan lapang dada dan mulai mengikutinya. Kaum Nabi Hud alaihi salam yang sebelumnya hanya terdiri dari pengikutnya sendiri, kini mulai berkembang menjadi sebuah komunitas besar yang terdiri dari berbagai suku yang bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membentuk masyarakat yang lebih multikultural, tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap pertemuan, Nabi Hud alaihi salam selalu menekankan pentingnya keadilan sosial, saling tolong-menolong, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Ia mengajarkan bahwa sejarah kaum Ad yang telah punah adalah pelajaran yang harus dipahami oleh setiap generasi. Mereka harus belajar untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan memperbanyak amal saleh. Keberhasilan dakwah Nabi Hud alaihi salam yang semakin meluas bukan hanya terlihat dari semakin banyaknya pengikut yang bergabung, tetapi juga dari perubahan sikap masyarakat. Masyarakat yang dulunya terpecah oleh perbedaan kini hidup dalam kedamaian dan persatuan. Mereka tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun sebuah peradaban yang berakar pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam menjadi teladan bagi semua orang. Ia tidak hanya menjadi seorang nabi yang mengajarkan agama, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang.
Dakwahnya yang tulus dan penuh ketulusan berhasil menanamkan rasa percaya diri dan kedamaian dalam hati masyarakat yang mengikutinya. Meskipun hidup dalam kedamaian dan kesuksesan bersama para pengikutnya, Nabi Hud alaihi salam tidak pernah melupakan misi besar yang diembannya. Di malam-malam tertentu, ia sering mengasingkan diri, merenung, dan mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memandang langit yang luas, seolah mencoba merasakan pesan-pesan ilahi yang diturunkan melalui wahyu dan tanda-tanda alam semesta. Nabi Hud alaihi salam menyadari bahwa tugasnya sebagai seorang nabi bukanlah tugas yang mudah dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Dalam kesendirian malam yang tenang, ia menulis pesan-pesan singkat di pasir dengan tongkat. Pesan-pesan ini adalah nasihat hidup yang mendalam tentang pentingnya iman, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muridnya kemudian menyalin pesan-pesan tersebut di kulit binatang atau kertas yang mereka buat sendiri. Pesan-pesan ini kelak menjadi warisan pertama yang tertulis dalam komunitas mereka. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk menghafal pesan-pesan tersebut dan melestarikannya sebagai bagian dari ajaran yang akan terus hidup. Ajaran Nabi Hud alaihi salam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dibukukan secara sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Kitab yang pertama kali dibentuk dari tulisan tangan ini kelak menjadi fondasi awal dalam sistem pendidikan mereka. Langit malam yang dulunya menyaksikan kemusyrikan dan kebinasaan kaum Ad kini menjadi saksi hidup perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam. Meski Nabi Hud alaihi salam sudah mengajarkan segalanya tentang tauhid dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia selalu merasa bahwa misi dakwahnya tidak pernah benar-benar usai. Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih banyak lagi menanamkan keimanan dalam hati umatnya. Nabi Hud alaihi salam terus berusaha memperkuat fondasi iman, tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan tindakan nyata. Dalam setiap langkahnya, ia memastikan bahwa apa yang ia ajarkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ia menjadi teladan bagi setiap generasi yang mengikuti jejaknya, dan dakwahnya pun berkembang meluas. Seiring berjalannya waktu, usia Nabi Hud alaihi salam semakin bertambah tua. Meski usianya mulai lanjut, semangatnya untuk mengajarkan kebaikan dan dakwah tidak pernah surut. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu bersama para pengikutnya, mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan nasihat, dan menuntun mereka dalam hidup yang benar. Nabi Hud alaihi salam semakin sering duduk di bawah pohon rindang, ditemani anak-anak yang dengan penuh perhatian mendengarkan kisah-kisah hidupnya yang penuh pelajaran berharga. Setiap kali Nabi Hud alaihi salam bercerita, ia selalu mengakhiri kisahnya dengan sebuah pesan moral yang mendalam, mengingatkan umatnya akan pentingnya akhlak yang baik, keimanan yang teguh, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski usianya sudah tua, kata-katanya masih memiliki kekuatan untuk menggugah hati setiap pendengar. Setiap kata-kata yang ia ucapkan terasa seperti warisan yang tak ternilai bagi mereka yang mengikuti jejaknya. Kaum yang dulunya dipimpin dengan penuh kesulitan kini berkembang pesat. Mereka telah membangun sistem pertanian yang baik, memperbaiki kehidupan sosial, dan menciptakan pasar yang adil di mana tidak ada yang tertindas. Kehidupan mereka semakin makmur, namun mereka tetap hidup sederhana dan menjaga hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam semakin jarang berbicara lantang. Kini, ia lebih banyak berbicara dengan hati yang lembut dan penuh ketenangan. Anak-anak dan para pemuda berkumpul di sekelilingnya untuk mendengarkan petuah-petuah bijaknya. Dalam setiap perkataan Nabi Hud alaihi salam, terkandung pelajaran tentang kehidupan yang penuh ketulusan, cinta, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski usianya semakin senja, Nabi Hud alaihi salam tetap menjadi tokoh yang dihormati oleh seluruh masyarakat. Ia bukan hanya seorang pemimpin dan nabi, tetapi juga seorang ayah, guru, dan teman yang penuh kasih sayang. Ketika ia duduk bersama pengikutnya, suasana selalu dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian, menggambarkan betapa dalamnya kedamaian yang ia rasakan setelah bertahun-tahun menjalani dakwah. Menjelang ajalnya, Nabi Hud alaihi salam merasa bahwa tugasnya di dunia sudah hampir selesai. Dengan usia yang semakin senja dan kesehatan yang mulai menurun, ia memutuskan untuk berkumpul dengan para pengikut setianya, memberi nasihat dan wasiat yang sangat penting bagi mereka yang akan melanjutkan perjuangannya. Di hadapan mereka,
Ia berkata dengan suara yang lemah namun penuh makna, mengingatkan mereka akan pentingnya tidak melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bersikap tawadhu. Wahai kaumku, jangan ulangi kesalahan kaum Ad. Jangan terbuai oleh kekuasaan dan kesombongan yang menghancurkan, katanya dengan penuh keyakinan. Jangan sampai kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan iman kepadanya kalian akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan sejati. Nabi Hud alaihissalam juga menunjuk seorang murid yang dikenal jujur dan bijaksana untuk menggantikannya sebagai pemimpin. Seorang pemuda yang telah banyak belajar dari Nabi Hud alaihissalam dan siap untuk melanjutkan dakwah dengan cara yang sama. Para pengikut Nabi Hud alaihissalam menerima keputusan ini dengan lapang dada dan penuh kesadaran bahwa misi dakwah harus terus berlanjut meski tanpa kehadiran sang Nabi. Aku akan pergi meninggalkan kalian, tetapi pesan ini akan tetap hidup dalam setiap hati kalian. Lanjut Nabi Hud alaihissalam, jagalah keimanan, hidupkan sunnah, dan berbuatlah kebaikan bagi sesama. Jangan lupakan siapa diri kalian sebenarnya. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Setelah memberi nasihat terakhir, Nabi Hud alaihissalam menginstruksikan agar dirinya dikuburkan dengan cara yang sederhana, tanpa kemegahan atau pemborosan. Ia ingin pemakamannya mencerminkan kerendahan hati dan kesederhanaan yang ia pegang sepanjang hidupnya. Para pengikutnya dengan penuh penghormatan dan kasih sayang menguburkan sang Nabi dalam sebuah makam yang tidak besar, sebagai tanda hormat kepada orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membimbing mereka. Malam itu, langit terlihat sangat cerah. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya, seolah memberikan penghormatan terakhir kepada Nabi Hud alaihissalam yang telah mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pergi dengan damai, meninggalkan umatnya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Hud alaihissalam telah wafat, ajaran dan warisannya terus hidup dalam hati umatnya. Kaum yang dulu dipimpinnya kini menjadi masyarakat yang sejahtera, beriman, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya mengenang Nabi Hud alaihissalam sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang guru yang telah menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka. Masyarakat tersebut terus hidup dalam kebaikan, meneruskan ajaran-ajaran yang telah Nabi Hud alaihissalam berikan. Dengan keteladanan Nabi Hud alaihissalam, mereka membangun lembaga pendidikan untuk generasi berikutnya. Anak-anak dan pemuda dididik untuk menjadi pribadi yang kuat dalam iman dan akhlak, agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan dan kemewahan yang pernah menghancurkan kaum Ad. Ajaran tauhid dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar utama dalam pendidikan mereka. Ajaran Nabi Hud alaihissalam juga mulai dibukukan, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Kitab yang berisi pesan-pesan dan hukum-hukum dasar yang beliau ajarkan menjadi acuan hidup umat tersebut. Pesan-pesan dalam kitab tersebut mengingatkan mereka untuk selalu berpegang pada kebenaran, bersyukur atas segala nikmat, dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah warisan tertulis yang akan membimbing mereka sepanjang zaman. Para pengikut Nabi Hud alaihissalam dengan penuh semangat menyebarkan ajaran-ajarannya kepada suku-suku lain di sekitar mereka. Mereka membentuk ikatan yang kuat, tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga dalam dakwah. Umat yang dulu terpecah kini bersatu dalam satu iman dan keyakinan yang kokoh. Sebagai simbol persatuan dan kesetiaan terhadap ajaran Nabi mereka mulai disebut sebagai anak Nabi Hud alaihissalam. Suatu gelar yang mereka bawa dengan bangga. Di tanah yang subur dan damai ini, semangat dan ajaran Nabi Hud alaihissalam tetap hidup. Keberlanjutan dakwah ini membawa banyak suku lain untuk bergabung, dan mereka semua menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu dan iman yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, warisan Nabi Hud alaihissalam tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi cahaya yang terus bersinar, memberikan petunjuk bagi setiap generasi yang datang. Kisah Nabi Hud alaihissalam tidak berakhir pada zaman hidupnya saja, melainkan terus dikenang dan hidup dalam sejarah umat manusia. Namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi yang penuh kesabaran, keteguhan hati, dan ketulusan dalam menghadapi ujian dari kaumnya yang mendustakan dakwahnya. Nabi Hud alaihissalam menjadi pelajaran berharga bagi umat-umat setelahnya bahwa kebesaran bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan,
melainkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan dalam mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan nama Nabi Hud alaihi salam dalam wahyunya, yang menjadi petunjuk hidup bagi umat yang beriman. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan selamanya jika tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad yang besar dan kuat, mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan mereka. Nabi Hud alaihi salam juga disebut dalam banyak hadis dan pelajaran para ulama sebagai teladan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan hidup dengan sabar, menjaga iman, dan tidak terjerumus dalam godaan duniawi. Ia adalah contoh hidup bahwa dengan ketulusan dan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat mengatasi segala rintangan dan ujian yang datang. Meskipun zaman dan generasi berganti, kisah Nabi Hud alaihi salam tetap hidup dalam hati umat Islam. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kisah-kisah para nabi termasuk Nabi Hud alaihi salam mengajarkan kita tentang pentingnya untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik, dan tidak menyombongkan diri atas apa yang kita miliki. Dengan demikian, ajaran Nabi Hud alaihi salam akan terus memberikan inspirasi bagi umat manusia hingga akhir zaman. Kini, Nabi Hud alaihi salam menjadi bagian dari sejarah para nabi yang diakui oleh umat Islam sebagai teladan sepanjang zaman. Ajarannya terus berkembang dan memberi manfaat, menyinari setiap hati yang membuka diri untuk belajar dan mengamalkan kebenaran. Keberadaannya sebagai nabi menjadi simbol bahwa jalan menuju keselamatan adalah melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan tanpa mengenal lelah. Kisah Nabi Hud alaihi salam mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kesombongan dan kekayaan dunia membuat kita lupa akan akhirat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi hamba yang taat.